Apa yang dimaksud setan dibelenggu ketika bulan Ramadan? Padahal saya melihat orang kesurupan di bulan Ramadan. Marodatul jin yang dibelenggu, yang diikat adalah setan-setan jin yang kuat. Ya, jin sama dengan kita manusia. Ada yang kuat, ada yang tidak terlalu kuat, ada yang lemah, ada yang pinter, ada yang bodoh. Sama dengan kita. Nah, setan-setan jin yang diikat oleh Allah adalah yang besar, yang kuat, yang hebat. Adapun yang lemah, yang apa istilah kita, yang cere-cere lah ya, itu dibebaskan, tidak diikat. Oleh karena itu, kalau kita berbuat maksiat di bulan Ramadan, malu semalu-malunya. Berarti kita kalah oleh setan yang ciri-ciri. Ya. Tergoda oleh setan yang lemah-lemah itu. Ya. Malu. Dan walillahilham, banyak dari kita yang tergoda emosi misalnya di luar Ramadan. Begitu Ramadan bisa menahan diri. Begitu Ramadan bisa menjadi baik. Dan itu bukan satu dua. Shadaqah Rasulullah SAW. Nah, termasuk yang kesurupan tadi. Ya. Ana masih kerja di bank dan banyak cicilan. Kalau anak keluar belum ada ganti. Mohon nasihat. Man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka apa janji Allah? Awadahullahu lahu khairan minhu. Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ragu dengan janji Allah ini keluar lewat lisan manusia yang belum pernah berbohong seumur hidup. Tentu tidak pantas kita meragukan ucapan manusia paling jujur di muka bumi ini. Maka bismillah. Ya. Karena jelas ini haram, riba. Dosa terkecil riba seperti apa? Anak menzinai ibunya, waliyadzubillah, kayatir rajulu ummahu. Maka bismillah, keluar. Ya. Tentu dengan siap resiko. Jual ini, jual itu, ya kan? Mungkin nggak kebeli ini lagi. Mungkin memindahkan anak sekolah yang tadinya mahal, ya, cari sekolah negeri yang murah, yang gratis. Ini bagian dari resiko. Taat kepada Allah. Ya. Dan insya Allah, ya, Allah akan ganti. Tapi ya tadi, sabar. Ya. Pertolongan Allah itu membutuhkan kesabaran. Apa hukum sholat di masjid yang kanan kirinya ada kuburan? Seperti yang sering kita bahas, ketika kanan kirinya itu ada batas, maka boleh. Ketika tidak ada batas, maka tidak boleh. Apa batas itu? Bisa sungai atau kali kecil. Bisa jalan umum, walaupun jalan setapak. Kalau tidak ada jalan, tidak ada kali, di pagar. Bukan dinding masjid, tembok masjid, bukan ya, pagar khusus. Yang menunjukkan bahwa tanah masjid dengan tanah kuburan tersebut terpisah. Beda tanah. Ya. Kalau masih satu tanah, maka jangan sholat di situ. Ya. Dan waktu itu kita bahas, sholat di masjid yang ada kuburan, ada berapa resikonya?
Ya, ada berapa sifat? Ada 3. Yang pertama, boleh, sah. Siapa? Dia baru tahu kalau di situ ada kuburannya saat menjelang takbiratul ihram misalnya, atau sudah qomat misalnya. Tidak mungkin lagi mencari masjid lain, nggak dapat jamaah atau nggak dapat Jumat, ya. Tentu lain kali tidak boleh ke situ. Ini boleh. Yang kedua, haram, berdosa, bahkan terancam tidak sah. Apa? Sudah tahu masjid itu ada kuburannya, tapi nekat. Tentu ini berdosa, bahkan terancam sholatnya tidak sah. Yang ketiga, syirik, kufur. Apa? Sengaja nyari-nyari masjid yang ada kuburannya. Ya, mau sholat, mau itikaf, mau apa, sengaja nyari-nyari masjid yang ada kuburannya. Atau kuburan seorang wali misalnya didatangi, dan itu di masjid, sengaja sholat di situ, tabaruk di situ. Ini syirik, ini kufur. Bagaimana hukum orang yang malas sholat dan yang tidak sholat sama sekali? Bagaimana keyakinan dia? Kalau dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, rukun Islam dan seterusnya, insya Allah belum kafir. Ingat hadis bitokoh. Ini hadis yang sangat gamblang, segamblang-gamblangnya, bahwa tidak sholat belum tentu kafir. Adapun dia meyakini bahwa sholat tidak perlu, sholat tidak penting, nggak usah sholat, nggak apa-apa, yang penting hatinya bersih, yang penting sopan, yang penting berakhlak mulia, maka jelas ini kafir. Keyakinan seperti ini keyakinan kufur, orangnya kafir, karena meyakini dengan keyakinan yang batil. Sholat tidak wajib, sholat tidak perlu, sholat tidak penting. Padahal Nabi ketika dilapori, ya Rasul, si fulan begini-begini, ya curang, ya nggak amanah, ya berbuat maksiat, tapi dia masih sholat. Nabi berharap, la'alla salatahu tanhahu anhu. Semoga nanti sholatnya bisa menjauhkan dia dari perbuatan maksiat. Artinya Nabi masih punya harapan terhadap orang yang masih sholat. Ya. Tiba-tiba ada yang mengatakan sholat nggak perlu, sholat nggak penting. Yang penting akhlaknya mulia. Jelas ini kufur. Wallahu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat, maka Allah melihat. Yang dimaksud dengan seolah-olah melihatnya itu cara mempraktekkan ibadah. Ya, ini yang sulit, bahkan sangat sulit. Barangkali tidak semua kita bisa, ya. Tapi tidak perintah seperti itu, ya. Kalau perintah kan jadinya wajib, ya. Kalau itu perintah seperti itu, berarti setiap hari kita mungkin berdosa, ya. Nggak ada perintah seperti itu. Yang ada, Islam adalah, iman adalah, satu lagi, ihsan adalah. Ketika Jibril bertanya, pura-pura bertanya, ya, artinya kan Jibril sudah tahu.
Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi. An ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan perintah, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Enggak ada, perintah seperti itu enggak ada. Artinya, kalau perintah kan wajib kita taati. Kalau kita tidak seperti itu, berarti kita tidak taat pada perintah, berarti kita dosa. Alhamdulillah, itu bukan perintah. Hanya sekedar memberikan betapa tingkat tertinggi, yaitu ihsan. Tentu dia sudah melewati Islam, sudah melewati iman. Dia sampai ke tingkat tertinggi, yaitu ihsan. Ketika Islam wajib, iman wajib, maka ihsan tidak wajib. Jika ihsan wajib, maka kita semua berdosa. Karena sulit bagi kita untuk sholat misalnya, menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Artinya hadir betul, ya, hadir betul kita di dalam sholat itu. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yara, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Untuk yang kedua ini sudah sangat lumayan, sudah bagus sekali. Kita sholat, kita saum, kita tawaf, kita sa'i, merasa sedang diawasi oleh Allah. Ini pun tidak semua orang bisa. Wallahu. Habis? Silakan. Ini saya dengar baru katanya, ketika kita di kamar mandi, katanya kalau kita pakai hijab, ikan setan itu diapain? Kalau nggak pakai hijab diapain? Kabin setan. Antum baru dengar? Antum baru dengar? Sama, Anda juga baru dengar. Baru dengar itu. Misalnya iya, apakah setan itu sama misalkan lain jenis? Kalau bisa apa juga? Ada memang ulama yang berpendapat bisa nikah gitu ya. Tapi ini dibantah oleh para imam. Pertanyaannya sepele, maharnya gimana? Kalau nikah ya, walinya siapa? Ya kan? Ijab kabulnya gimana? Artinya itu pendapat yang sangat-sangat lemah. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa tidak mentang-mentang ulama lalu ucapannya benar semua. Ini salah satu ucapan yang batil. Kalau bahasa kasarnya ya ini ucapan yang nggak berdasar, ngawur lah, ngaco gitu kalau bahasa kasarnya. Padahal itu keluar dari mulut ulama. Kenapa? Karena ulama bukan maksum. Ulama bukan nabi, maka tidak maksum. Nikah ya. Nah, adapun kawin seperti itu tidak. Artinya ketika kita masuk kamar mandi, ya, kita telanjang bulat, kita sudah dikatakan berhijab apa tidak? Ya sudahlah, sudah berhijab. Ya, berhijab adalah memposisikan kita tidak ada yang melihat aurat kita. Maka kalau kita berhijab, perempuan berhijab di tempat umum, ya tentu dengan memakai pakaian syar'i. Kalau tidak di tempat umum, ya ketika masuk kamar mandi kan otomatis sudah berhijab. Gitu ya. Maka ada kaidah, berjilbab sudah pasti
berjilbab, jilbab syariah, berjilbab sudah pasti berhijab. Berhijab belum tentu berjilbab. Padahal yang wajib berjilbab apa berhijab? Berhijab. Berhijab. Ada seorang wanita, bukan mahram saya, dia pakai rok mini, ya, ngobrol sama saya. Dia nggak dosa, saya juga nggak dosa. Padahal dia pakai rok mini, nggak pakai jilbab. Dia nggak berdosa, saya juga nggak berdosa. Padahal ngobrol. Kenapa? Karena dia berhijab dari saya. Dia ngobrolnya di balik triplek, misalnya, ya kan? Dia nggak ngelihat saya nggak ngelihat dia, tapi ngobrol dengan suaranya, ya. Nanti Pak Luah pulang kapan, Bu? Oh, kayaknya nanti malam dah ngobrol lah, ya. Walaupun dia sedang pakai rok mini, dia tidak berdosa, saya tidak berdosa, karena berhijab. Walaupun si ibu-ibu ini tidak pakai jilbab, ya, berarti jilbab hijab itu lebih luas, gitu ya. Tapi di kamar mandi itu kan setan ada ya, ada yang dari kamar mandi. Justru itu ya, kita ya di mana-mana lah. Ini pentingnya memahami hadis, memahami ayat dengan apa? Dengan praktek Rasul dan para sahabat. Ya, adakah riwayat Rasul dan para sahabat ketika masuk kamar mandi kemudian harus pakai basahan dan seterusnya? Mana? Dengan mengatakan bahwa ada yang melihat, walaupun bukan manusia, itu sudah beda makhluk, ya. Kita berhijab itu dari manusia, ya. Dari setan nggak mungkin masuk jalan darah, nggak masalah, ya. Nah, ini pentingnya memahami ayat, memahami hadis dengan praktek langsung dari Rasul dan para sahabat. Jadi jangan difahami sendiri. Banyak yang seperti itu, memahami sendiri, akhirnya keliru. Ya. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.